Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Robiati. Di sini akan menjelaskan tentang audit sistem informasi Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa menggunakan framework KOPI 2019. Apa sih Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa itu? Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa merupakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan para anggotanya dalam jumlah dan jangka waktu tertentu secara rutin. Kemudian dana akan dipinjamkan ke anggota lain dengan syarat mudah dan juga bunga ringan dengan persetujuan anggota secara online. Inti dari koperasi simpan pinjam adikarsa itu adalah sebuah koperasi yang menjalankan transaksi simpan dan pinjam secara online melalui sistem informasi yang ada di koperasi tersebut. Kemudian apa sih yang melatar belakangi dilakukan audit di koperasi ini? Yang pertama adalah teknologi merupakan bagian penting dari suatu perusahaan. Teknologi ini dipandang sebagai suatu nilai investasi untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Perusahaan akan menempatkan teknologi informasi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran visi, misi, dan tujuan perusahaan. Latar belakang yang selanjutnya adalah layanan teknologi harus sejalan dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, agar sumber daya yang dikeluarkan untuk penerapan layanan ini tidak terbuang secara percuma. Kemudian latar belakang yang ketiga, untuk mengevaluasi teknologi ini maka diperlukanlah suatu audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan menyusun rekomendasi terhadap teknologi informasi yang dipakai. Framework audit yang digunakan adalah KOBIT 2019. Visi misi Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa, visinya adalah menjalankan kehidupan perkoperasian menuju kemandirian yang kuat melalui kebersamaan dalam pencapaian kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan misinya terbagi atas 5. Yang pertama adalah meningkatkan fungsi dan peran koperasi sebagai wadah perjuangan cita-cita dan juga nilai-nilai prinsip dari koperasi. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan kehidupan berkoperasi dan juga semangat kebersamaan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Misi yang ketiga, menerapkan budaya disiplin, tertib, kerja keras dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas dari usaha simpan pinjam secara mandiri dan juga berkesinambungan. Misi yang keempat, mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian. Sedangkan misi yang terakhir, meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien secara inovatif. Adapun visi misi divisi IT Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa adalah visinya meningkatkan respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis. Misinya terbagi atas 6. Yang pertama yaitu memastikan kepuasan pengguna dengan mengoptimalkan penawaran dan meningkatkan layanan. Misi yang kedua adalah menjamin transparansi dan pemahaman terhadap biaya teknologi informasi, keuntungan, strategi, kebijakan, dan juga tingkat layanan. Misi yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset teknologi informasi. Misi yang keempat, memberikan jaminan akan ketersediaan layanan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misi yang kelima, meningkatkan efisiensi biaya teknologi informasi dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Dan misi yang terakhir adalah memberikan jaminan teknologi informasi dapat menunjukkan kualitas layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan, dan juga kesiapan terhadap perubahan bisnis. Kemudian adalah tujuan strategis. Tahap identifikasi tujuan strategis Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa berhubungan dengan sejumlah tujuan umum berdasarkan kebutuhan stakeholder yang dianalisis dengan 4 perspektif yang disebut balance scorecard, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal process perspektif, dan learning and grow perspektif. Di bawah ini akan dijelaskan tujuan strategis dari Koperasi Simpan Pinjam Adikarsa berdasarkan balance scorecard. Untuk perspektif finansial, tujuan strategisnya yaitu pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabilitas. Untuk perspektif internal, tujuan strategisnya yaitu peningkatan layanan IT demi
demi percepatan dan efisiensi layanan. Untuk perspektif customer, tujuan strategisnya yaitu peningkatan mutu layanan dan profesionalisme koperasi kepada anggota koperasi. Sedangkan untuk perspektif yang terakhir yaitu learning and grow, tujuan strategisnya adalah peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini staf koperasi dengan cara pelatihan dan juga pendidikan tambahan. Nah, berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara tujuan strategis dan enterprise goal, maka dapat disimpulkan hubungan keterkaitannya sebagai berikut. Untuk EG01 dan EG02 memiliki keterkaitan antara tujuan strategis dan enterprise goal. Untuk EG03 tidak memiliki keterkaitan antara tujuan strategis perusahaan dan enterprise goal. Untuk EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, dan EG10 memiliki keterkaitan antara tujuan strategis perusahaan dan juga enterprise goal. Untuk EG11 belum memiliki keterkaitan, dan untuk EG12 dan EG13 sudah memiliki keterkaitan antara tujuan strategis perusahaan dan enterprise goals-nya. Adapun hasil pemetaan antara enterprise goal dengan alignment goals dapat diidentifikasi dalam tabel sebagai berikut. Kode EG01 memiliki keterkaitan dengan AG03, AG05, AG06, AG08, dan AG13. Kode EG02 memiliki keterkaitan dengan AG02, AG07, dan AG12. Kode EG04 memiliki keterkaitan dengan AG01, AG07, dan AG11. Kode EG05 memiliki keterkaitan dengan AG05, AG08, dan AG13. Kode EG6 memiliki keterkaitan dengan AG02, AG05, AG07, AG08, AG09, dan AG12. Kode EG07 memiliki keterkaitan dengan AG02, AG03, dan AG10. Kode EG08 memiliki keterkaitan dengan AG11. Kode EG09 memiliki keterkaitan dengan AG04. Kode EG10 memiliki keterkaitan dengan AG12. Kode EG12 memiliki keterkaitan dengan AG05 dan AG08. Dan yang terakhir, kode EG13 memiliki keterkaitan dengan AG06 dan AG13. Selanjutnya adalah untuk penentuan domain. Untuk menentukan domain yang terpilih, maka akan digunakan toolkit dengan menilai dari desain faktor 1 sampai dengan desain faktor 4. Kemudian akan dihasilkan suatu resume domain prioritas yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasan dari desain faktor 1 sampai dengan desain faktor 4. Desain faktor 1 yang berupa enterprise strategy digunakan untuk mengidentifikasi strategi bisnis yang dimiliki oleh koperasi. Strategi bisnis ini diidentifikasi menjadi 4 jenis strategi bisnis, yaitu grow, innovation, cost leadership, dan juga client service. Berikut adalah tabel nilai important dari masing-masing value. Value grow memiliki important 3, value innovation memiliki important 4, value cost leadership memiliki important 3, dan value client service memiliki important sebesar 5. Selanjutnya, desain faktor yang kedua adalah enterprise goal. Desain faktor yang kedua ini digunakan untuk mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh koperasi adikarsa. Penilaian desain faktor kedua ini dilakukan dengan cara yang sama seperti penilaian desain faktor yang pertama, menggunakan hasil wawancara kepada direktur utama terkait tujuan perusahaan yang dibedakan menjadi 13 enterprise goal. Tabelnya dapat dilihat sebagai berikut: tabel enterprise goal, tabel nilai important, dan untuk masing-masing value-nya. Kemudian desain faktor ketiga tentang risk profile. Penilaian desain faktor ketiga digunakan untuk mengidentifikasi profil resiko yang dimiliki oleh koperasi adikarsa. Berikut adalah tabel risk profile dari masing-masing risk skenario kategori. Akan dinilai impact, likelihood-nya. Selanjutnya akan dinilai risk rating-nya. Dari impact dan likelihood itu akan didapatkan risk rating-nya.
Kemudian desain faktor keempat tentang IT related issue. Desain faktor keempat ini digunakan untuk mengidentifikasi terkait permasalahan IT yang dimiliki oleh koperasi adikarsa. Penilaian ini berdasarkan hasil wawancara kepada manajer divisi IT terkait permasalahan IT yang berkaitan dengan resiko IT. Berikut adalah tabel IT related issue yang dapat dinilai importantnya. Kemudian di sini ada hasil resume domain terpilih dari desain faktor 1 sampai dengan desain faktor keempat. Domain terpilih. Pada audit yang dilakukan kali ini, domain yang akan dipilih adalah domain DSS dan APO. Domain DSS dan APO dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi teknologi informasi yang ada pada koperasi simpan pinjam adikarsa saat ini untuk mengirimkan layanan, melayani dan mendukung layanan anggota koperasi. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan toolkit dengan value lebih besar sama dengan 40 dan kecocokan enterprise serta alignment goals, maka dipilihlah domain APO 11, DSS 02, DSS 03, dan DSS 06 yang dianggap sesuai dengan koperasi adikarsa ini. Berikut adalah hasil penilaian capability-nya. Domain APO 11 memiliki level capability saat ini yaitu sebesar 2, sedangkan targetnya 3, maka kesenjangannya adalah 1. Domain DSS 02 memiliki level capability 1, kemudian targetnya adalah 3, kemudian kesenjangannya adalah 2. Domain DSS 03 memiliki level kapabilitas 3, sedangkan level kapabilitas targetnya adalah 3, maka kesenjangannya atau gapnya adalah 0. Yang terakhir, domain DSS 06 memiliki level kapabilitas 2 dengan level kapabilitas target yaitu 2, kemudian kesenjangan atau gapnya adalah 0, yang berarti tidak ada gap atau kesenjangan antara level kapabilitas saat ini dan juga level kapabilitas target. Ini adalah hasil dan rekomendasi dari masing-masing domain. Yang pertama adalah domain APO 11. Hasilnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk domain APO 11 yaitu berada pada level 2 atau berada pada manage proses. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, koperasi simpan pinjam ini sudah memiliki susunan organisasi yang jelas. Kedua, setiap orang di koperasi simpan pinjam adikarsa sudah didefinisikan peran, tugas, hak, dan juga tanggung jawabnya secara jelas. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam adikarsa sudah melakukan evaluasi dan juga melakukan perbaikan terhadap laporan dari masalah anggotanya. Yang terakhir, koperasi simpan pinjam adikarsa sudah melakukan komunikasi yang baik terhadap anggotanya. Untuk rekomendasinya, analisis kesenjangan pada domain APO 11 ini adalah sebesar 1. Maka rekomendasi yang diberikan, yang pertama, koperasi simpan pinjam harus memiliki definisi standar yang jelas mengenai kriteria sistem manajemen mutu. Yang kedua, koperasi simpan pinjam perlu mengelola kebutuhan dan harapan dari anggota dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah hasil dan rekomendasi domain DSS 02. Hasilnya, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan untuk domain DSS 02, yaitu berada pada level 1 atau perform process. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, sudah dilakukan verifikasi untuk setiap penggunaan permintaan layanan. Yang kedua, sudah ada penandatanganan dan persetujuan untuk kegiatan finansial dan fungsional. Dan yang terakhir, sudah melakukan tindakan pemulihan apabila dibutuhkan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan, analisis kesenjangan pada domain DSS 02 ini adalah sebesar 2, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah membuat skema prioritas dan kriteria untuk mengidentifikasi masalah dan membuat model untuk setiap kejadian sesuai dengan jenis permintaan layanan agar pelayanan ini lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah hasil dan rekomendasi dari domain DSS 03. Hasilnya, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan untuk domain DSS 03, yaitu berada pada level 1 atau perform process. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, koperasi sudah memiliki laporan insiden,
log kesalahan yang saling berkolerasi. Kedua, koperasi sudah memiliki akses ke semua data yang relevan. Ketiga, koperasi memiliki katalog manajemen masalah sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Maka rekomendasinya rekomendasi yang dapat diberikan adalah bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi karena analisis kesenjangan pada domain DSS03 ini adalah sebesar 0. Selanjutnya adalah hasil dan rekomendasi domain DSS06. Hasilnya, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan untuk domain DSS06, berada pada level kedua atau manage proses. Berikut ini adalah penjelasannya. Koperasi terus meningkatkan desain dan pengoperasian kontrol proses bisnis. Kemudian, koperasi sudah memonitor semua aktivitas pengendalian untuk mengidentifikasi perbaikan. Dan yang terakhir, setiap individu memiliki kewenangan untuk memulai transaksi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah koperasi simpan pinjam ini bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi karena gap atau analisis kesenjangan dari domain DSS06 ini adalah sebesar 0. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.